Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain. Amin amin ya rabbal alamin. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan terus puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat dan karunia-karunia-Nya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya, hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis ilmu agama. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini benar-benar kita niati dengan ikhlas, hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mengharapkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan kita masih tentang kaidah yang kelima, al-'adatu muhakkamah. Adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai standar hukum. Di majelis yang terakhir kita telah bahas beberapa syarat penerapan kaidah ini. Syarat adat bisa dijadikan sebagai standar hukum atau sandaran hukum. Kita sudah menyebutkan atau membahas beberapa syarat. Di antaranya uruf atau adat itu berlaku umum. Maksudnya masyarakat sudah mengetahuinya dan melaksanakannya. Umum dalam sebuah masyarakat. Syarat yang kedua, adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Syarat yang ketiga, ini yang belum kita bahas, akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Juga syarat yang berikutnya, yaitu syarat yang keempat. Syarat yang ketiga, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, uruf itu sudah berlaku sejak lama. Bukan sebuah uruf baru atau bukan sebuah uruf yang baru terjadi belakangan. Jadi uruf yang menjadi acuan hanyalah uruf yang menyertai uruf yang sudah ada sebelumnya, bukan uruf yang muncul belakangan. Uruf ini sama dengan adat ya, dalam pembahasan ini, dalam konteks ini uruf sama dengan adat ya. Jadi kebiasaan yang bisa menjadi acuan adalah kebiasaan yang sedang berlangsung, kebiasaan yang sudah ada sebelumnya, bukan kebiasaan yang muncul belakangan. Di sini dicontohkan, kalau ada orang yang mengatakan, demi Allah, aku tidak akan makan daging selamanya. Dan kebiasaan masyarakat saat dia mengatakan kata-kata itu,
Yang mereka fahami dengan daging adalah daging hewan darat. Daging hewan darat. Berarti kalau hewan air tidak dianggap sebagai daging. Kayak ikan, tidak dianggap sebagai daging. Kemudian 5 tahun kemudian, uruf masyarakat berganti. Mereka memasukkan daging ikan ke dalam istilah daging. Kemudian orang ini makan ikan. Apakah orang ini dianggap melanggar sumpahnya? Jawabannya tidak. Ya. Orang ini tidak dianggap melanggar sumpahnya. Kenapa? Karena kebiasaan berbeda ya. Kebiasaannya sudah berubah. Dan yang dianggap atau yang dijadikan sebagai sandaran adalah kebiasaan yang berlaku saat dia mengucapkan kata-kata itu. Adapun kalau kebiasaannya berubah, maka ya dia tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi hukumnya. Karena memang dia mengucapkannya di saat adat kebiasaannya seperti itu. Masyarakat menganggap atau dia sendiri menganggap bahwa daging adalah daging hewan darat. Adapun daging hewan air tidak disebut sebagai daging. Kemudian adat kebiasaan itu berubah. Maka perubahan ini tidak mempengaruhi perkataannya tadi atau maksud dari perkataan itu. Iya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini juga bisa berlaku pada dua daerah yang berbeda. Ya. Kalau misalnya seorang mengatakan di Indonesia, saya tidak akan meninggalkan seorang budak di sebuah rumah. Saya tidak akan meninggalkan budak sendirian. Dia mengatakan seperti ini di Indonesia. Kemudian setelah itu dia pindah ke Malaysia. Dan kata-kata budak itu berbeda ya antara di Indonesia dengan di Malaysia. Di Indonesia kata-kata budak itu untuk hamba sahaya. Kalau dia mengatakan demi Allah aku tidak akan meninggalkan budak sendirian di sebuah rumah. Kemudian setelah itu dia ke Malaysia. Meninggalkan temannya misalnya. Meninggalkan temannya di rumah, di sebuah rumah sendirian. Temannya bisa disebut sebagai budak di sana. Maka ya, ketika dia melakukan seperti itu, dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Karena ketika dia mengatakannya di tempat yang kata-kata budak itu maknanya adalah hamba sahaya. Dia sendiri pun memahami budak sebagai hamba sahaya saat dia mengatakan kata-kata itu. Kemudian setelah itu dia pindah ke Malaysia yang kata-kata budak maknanya sudah lain lagi. Maka yang dijadikan sebagai sandaran hukum adalah makna saat dia mengatakan kata-kata itu. Baik. Syarat yang berikutnya, syarat yang keempat. Adat kebiasaan tersebut tidak berbenturan dengan tasrih atau penegasan. Tasrih atau penegasan. Jadi adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai sandaran hukum ketika tidak ada kata-kata yang jelas yang menyelisihinya.
Kalau sudah ada kata-kata yang jelas yang menyelisihinya, maka adat kebiasaan bisa diabaikan. Contohnya ya di sini dicontohkan kalau ada orang bekerja di sebuah kantor dengan gaji bulanan 500.000. Tapi pemilik kantor tersebut mengatakan bahwa gaji ini kalau dia masuk setiap hari termasuk hari Ahadnya dan termasuk hari liburnya. Dan pekerja tersebut atau pegawai itu menyetujui syarat itu. Maka pekerja tersebut diwajibkan masuk setiap hari meskipun kebiasaan di masyarakatnya kalau hari Ahad itu libur. Meskipun kebiasaan di masyarakatnya hari-hari besar itu libur. Kenapa kebiasaan di sini diabaikan? Karena sudah ada penegasan. Sudah ada kata-kata yang jelas. Contoh lagi misalnya, kalau ada orang melakukan jual beli rumah, ya, dan dia melakukan jual beli rumah ini karena ada maklar. Dia tahu rumah tersebut karena ditawari oleh maklar. Tidak ada akad antara dia dengan maklar sama sekali. Karena maklar itu akhirnya dia tahu rumah itu. Karena dia tahu rumah itu akhirnya dia beli. Terjadilah jual beli antara pembeli dan penjual, antara pembeli dan pemilik rumah. Setelah jual beli selesai, maklar itu datang kepada pembeli. Saya minta fee. Karena kamu kemarin beli rumah ini dari saya, dari info yang saya sampaikan. Maka di sini harus dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Harus dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Kalau memang kebiasaan masyarakat pembeli harus memberikan upah dengan persenan tertentu kepada maklar, maka walaupun tidak ada akad sebelumnya, itu tetap harus dijalankan. Biasanya misalnya 1%, ya sudah. Berarti pembeli rumah punya kewajiban untuk memberikan 1% dari harga kepada maklar. Kecuali apabila dari awal pembeli sudah mengatakan kepada maklarnya, saya nanti kalau beli, saya tidak ngasih kamu sama sekali ya. Kamu kalau mau, ya ambil dari penjual. Saya nggak mau ngasih sama sekali. Karena harganya menurut saya sudah mahal. Misalnya seperti itu. Sudah ada penegasan seperti ini dari awal. Dan maklar setuju. Ya sudah. Kalau terjadi jual beli, maklar itu datang minta fee, minta bagiannya, dia tidak berhak. Dia tidak berhak minta bagian. Kenapa? Karena kebiasaan di sini sudah bertentangan dengan kata-kata yang tegas. Ya, sudah ditegaskan dari awal bahwa tidak ada fee di sini. Maka adat kebiasaan itu harus ditinggalkan di sini. Sudah tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum lagi. Contoh lagi misalnya, ya, kalau ada orang dia ingin memperbaiki rumahnya. Kemudian terjadi akad dengan tukang. Kemudian berjalan perbaikan rumah itu.
di tengah hari tukangnya istirahat 1 jam. Maka pemilik rumah tidak punya hak untuk protes. Kenapa tidak punya hak untuk protes? Karena sudah menjadi kebiasaan para tukang di tengah hari mereka istirahat 1 jam. Pemilik rumah tidak punya hak untuk mengatakan, kan kita nggak ada pembahasan tentang waktu istirahat. Harusnya kamu dari pagi sampai sore ya 8 jam harusnya tidak ada istirahatnya. Kamu di sini harusnya kerja terus dari awal waktu sampai akhir waktu. Tidak ada hak bagi pemilik rumah mengatakan kata-kata ini. Karena adat kebiasaan masyarakat itu harus dijadikan sebagai rujukan, harus dijalankan. Kecuali kalau dari awal pemilik rumah mengatakan, kalau kerja di tempat saya tidak mau melihat kamu istirahat. Sudah, silahkan kerja 7 jam, tapi harus dari awal sampai akhir. Ya, tidak ada 8 jam di tengahnya ada istirahatnya. Misalnya seperti itu. Sudah ada penegasan seperti ini kemudian disetujui, sudah berarti adat kebiasaan harus ditinggalkan. Kenapa? Karena kekuatan dari kata-kata yang jelas, kekuatan hukumnya lebih kuat daripada petunjuk adat kebiasaan. Ya, petunjuk kata-kata yang sudah tegas, yang sudah jelas, itu lebih kuat daripada petunjuk adat kebiasaan. Ya, inilah 4 syarat yang sering disebutkan oleh para ulama ketika mereka membahas kaidah al-adatu muhakkamah. Jadi adat kebiasaan masyarakat itu bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Ya, bisa dijadikan sebagai standar hukum. Ini harus memenuhi 4 syarat yang disebutkan tadi. Adat itu sudah berlaku umum, ya. Masyarakat memang menjalankan seperti itu. Kemudian adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, ya. Kemudian yang ketiga, adat tersebut berlaku saat terjadi pembicaraan. Kemudian yang keempat, adat tersebut tidak bertentangan dengan penegasan atau kata-kata yang jelas. Yang berikutnya, pembahasan yang sering disinggung oleh para ulama ketika membahas kaidah ini adalah pembahasan tentang cabang-cabang dari kaidah al-adatu muhakkamah. Termasuk di antara ciri kaidah umum yang besar adalah adanya banyak cabang untuk kaidah itu. Ini kita kemarin sudah sampaikan ya sebelum-sebelumnya bahwa di dalam ilmu kaidah fikih ada 5 kaidah besar. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai al-qawaid al-kulliyah al-kubra. 5 kaidah umum yang paling besar. Yang pertama, kaidah al-umuru bimaqasidiha. Ada yang mengubah redaksi ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung niatnya. Kalau kaidah yang tadi al-umuru bimaqasidiha artinya semua perkara tergantung tujuannya. Taib. Kaidah yang kedua yang paling besar adalah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh hilang karena keraguan. Kemudian yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang berat itu bisa mendatangkan kemudahan. Kemudian kaidah yang keempat, ad-dararu yuzal. Semua mudarat harus dihilangkan.
Ada yang mengubahnya menjadi redaksi hadis la darara wa la dirar. Tidak boleh ada kemudaratan sedikit pun. Kemudian yang kelima, al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ciri yang bisa kita lihat dari semua kaidah besar ini adalah adanya banyak cabang dari kaidah-kaidah itu. Jadi al-umuru bimaqasidiha, ada banyak kaidah yang menjadi percabangannya. Bisa lebih dari 10 kaidah yang merupakan percabangan dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Begitu pula dengan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak, ada lebih dari 10 kaidah yang menjadi percabangan kaidah itu. Begitu pula al-masyaqqatu tajlibut taysir, ad-dararu yuzal, al-'adatu muhakkamah, ini juga banyak cabang dan banyak kaidah yang menjadi percabangannya. Di sini disebutkan beberapa kaidah. Yang pertama, isti'malun nas hujjatun yajibul amalu biha. Isti'mal an-nas hujjatun yajibul amalu biha. Di sini diterjemahkan apa yang digunakan oleh kebanyakan orang bisa sebagai hujjah yang wajib dikerjakan. Sebenarnya lebih mudah diterjemahkan dengan terjemahan bebas ya. Isti'malun nas kita terjemahkan kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat adalah hujjah yang wajib dijalankan. Kebiasaan masyarakat adalah hujjah yang wajib dilaksanakan, wajib dilakukan, wajib diterapkan. Kalau kita melihat penjelasan para ulama tentang kaidah ini, maka sebenarnya kaidah ini bukan percabangan dari kaidah al-'adatu muhakkamah. Tapi sebenarnya kaidah ini sama persis dengan kaidah al-'adatu muhakkamah. Hanya beda redaksi saja. Beda kalimatnya. Tapi maksudnya sama persis. Kalau maksudnya sama persis, maka tidak bisa disebut sebagai cabang. Ya. Karena sama. Jadi al-'adatu muhakkamah dengan isti'malun nas hujjatun yajibul amalu biha, ini sama persis maknanya. Al-'adatu muhakkamah maknanya adat kebiasaan masyarakat bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Maknanya harus dijalankan. Isti'malun nas hujjatun yajibul amalu biha, kebiasaan masyarakat adalah hujjah yang wajib dilaksanakan, wajib digunakan. Berarti sama persis. Kalau sama persis, maka tidak tepat kalau dianggap sebagai cabangnya. Karena ini sebenarnya sama dengan sinonim. Baik. Kalau sama persis, ya berarti contoh-contohnya pun sama. Ya. Coba di sini kita lihat contoh penerapan kaidah. Jika ada seorang yang minta tolong pada orang lain untuk menjualkan tanah miliknya. Lalu setelah tanah itu terjual, yang dimintai tolong tersebut minta bagian upah atau persentase dari apa yang dia usahakan. Maka hal ini dikembalikan kepada uruf yang berlaku. Apabila uruf masyarakat setempat memang demikian, maka wajib memberikan. Ini contoh yang tadi saya sampaikan, ya. Tapi ini melihatnya dari makelarnya. Jadi ada orang punya rumah, dia minta makelar untuk menjualkan. Dan maklarnya berhasil menjualkan rumah tersebut sebagaimana keinginan pemilik rumah.
Maka ketika terjadi jual beli, kemudian maklar minta bagiannya, maka kita lihat uruf atau kebiasaan masyarakat di tempat itu. Kalau memang kebiasaan masyarakat di tempat itu yang memberikan upah dari maklar tersebut adalah pemilik rumah atau pemilik tanah yang dijual, maka pemilik tersebut diharuskan untuk memberikan upah itu. Besaran upahnya pun kalau tidak ada kesepakatan dikembalikan kepada adat. Berapa biasanya besaran upahnya? Kalau misalnya persenan 1%, ya persenan. Kalau misalnya nominal tertentu, ya nominal tertentu itu yang wajib diberikan. Inilah makna bahwa adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai rujukan hukum atau standar hukum. Contoh yang berikutnya, jika ada orang yang minta seorang tukang batu untuk bekerja di rumahnya, maka waktu istirahat dan gajinya ditentukan oleh uruf yang berlaku, kecuali ada kesepakatan tersendiri antara keduanya. Ya, ini sama dengan yang tadi. Jadi di sini harus ada kesepakatan kalau ingin sesuai dengan kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, ya kembalinya kepada kebiasaan. Kalau tidak ada kesepakatan, kembalinya kepada kebiasaan. Contoh lain ya, ini pernah ramai. Warung di pinggir jalan tidak menampilkan harga. Kemudian terjadi jual beli makan. Ada orang makan, akhirnya dia pun makan di situ. Kebiasaan orang misalnya semangkok soto misalnya. Semangkok soto harga wajar 25.000, 30.000. Iya. Ternyata setelah makan dia melihat nota harganya 150.000 misalnya. 150.000 dengan 30.000 itu jaraknya jauh tidak? Jauh. Baik, apakah pembeli wajib membayar 150.000? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di sini tidak ada kesepakatan harga. Sehingga harga tersebut harus dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Wajarnya berapa soto itu? Harga wajarnya berapa? Kecuali kalau dari awal sudah dipampang di situ. Soto 150.000. Apakah ada orang yang mau ke situ? Tidak akan. Ya dia mau ke situ karena dia menganggap harganya wajar. Maka ini yang dijadikan sebagai standar hukum. Kalau misalnya harga wajarnya 30.000, kasih 30.000. Dan kewajiban kita sudah selesai di situ. Walaupun misalnya ya, warungnya marah-marah. Saya maunya 150.000. Nanti saya tuntut di akhirat. Walaupun dia mengatakan seperti itu. Hukumnya adalah adat. Karena memang tidak ada kesepakatan di awal. Beda kalau sudah ada kesepakatan di awal, harganya 150.000 terlihat di menu ya. Buku menu. Dan atau dipampang di situ. Kalau sudah ada seperti itu, wajar, nggak ada masalah. Tapi resikonya siapa yang mau beli dengan harga segitu? Orang tersebut tidak memampang harganya. Kenapa? Karena kepingin ada orang yang datang. Dan orang yang datang itu tidaklah dia datang kecuali menganggap harganya wajar. Makanya kalau ada kejadian seperti itu, yang benar adalah orang yang mengembalikannya kepada adat kebiasaan masyarakat. Wallahu a'lam. Baik, kaidah yang berikutnya. Kaidah yang kedua. Ini
kaidah percabangan. Ini yang benar ya. Yang kedua ini memang cabang dari kaidah al-'adatu muhakkamah. Biasanya para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, cabang sebuah kaidah itu biasanya perincian. Misalnya penyebutan syarat atau pembatasan keumuman kaidah. Ya ini bisa dikatakan sebagai percabangan, iya. Tapi kalau kaidah yang pertama tadi sama persis antara al-'adatu muhakkamah dengan isti'malun nas hujjatun yajibul amalu biha, itu maknanya sama persis. Makanya kalau disebut sebagai cabang menjadi kurang pas. Kalau ini yang kedua ini memang dia membatasi atau menyebutkan syaratnya. Kaidahnya al-ibratu lil ghalibil katsir la lil qalilin nadir. Yang dijadikan sebagai standar adalah sesuatu yang berlaku umum dan banyak terjadi, bukan sesuatu yang sedikit dan jarang terjadi. Jadi yang bisa dijadikan sebagai standar hukum dari adat adalah yang sudah banyak terjadi, sudah umum. Adapun kalau misalnya ada praktek masyarakat tertentu, tapi praktek itu masih dilakukan oleh sedikit orang atau masih jarang dilakukan, maka praktek yang seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai standar. Kalau misalnya ya ada orang yang memesan tukang, kamu besok kerja di tempat Ana ya, Ana ada beberapa bagian di rumah yang harus diperbaiki. Dia tukang, bukan kenek, tukang ya. Dan dia akhirnya bawa kenek. Kemudian terjadilah perbaikan rumah. Perbaikan rumah terjadi 3 hari. Kemudian setelah itu ya ada pemberian gaji, upahnya. Pemilik rumah karena tidak ada akad antara kedua belah pihak akhirnya mengembalikan kepada kebiasaan. Kalau misalnya kena itu biasanya 120.000, sedangkan tukangnya 150.000. Akhirnya dihitung selama 3 hari. Tiba-tiba tukangnya mengatakan, kok upah saya sedikit? Kok upah saya sedikit? Di sana ada tukang digaji dengan 200.000, saya mau gaji yang itu. Padahal kebanyakan orang gajinya kalau tukang ya 150.000 misal. Satu hari. Maka di sini yang lebih kuat adalah perkataan orang yang menggunakan adat yang sudah berlaku umum. Adanya 1-2 orang yang gajinya lebih dari itu tidak mengganggu standar hukum ini. Tidak mengganggu adat kebiasaan masyarakat. Kalau ingin gaji yang tinggi seperti itu, harus dari awal. Saya nggak mau digaji 150.000 sebagaimana banyaknya orang. Tenaga saya ahli. Saya kalau menggarap sesuatu halus, tidak seperti kebanyakan orang. Maka saya maunya digaji 200.000. Harus dari awal seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, akhirnya akan terjadi perselisihan. Kalau tidak dikembalikan kepada adat kebiasaan, maka perselisihan tidak akan selesai. Makanya kita harus mengembalikannya kepada adat kebiasaan. Kalau tidak mau dikembalikan kepada adat kebiasaan, maka katakan secara tegas agar petunjuk adat kebiasaan itu bisa ditinggalkan. Yang dipakai adalah yang sesuai dengan penegasan atau kata-kata yang jelas. Taib.
Ini ada kaidah yang mirip ya, tapi dengan redaksi lain. Al-ibratu lil ghalibi syai' la lin nadir. Yang dijadikan sebagai dasar hukum ya adalah adat yang berlaku umum, bukan yang jarang terjadi. Ya sama dengan yang sebelumnya. Baik, ini juga ada redaksi lain dengan makna yang sama. Bahkan ada makna tambahan di sini. Innama tu'tabarul 'adatu idza taradat aw ghalabat. Sebuah adat bisa dijadikan sebagai standar hukum apabila dia sudah berlaku menyeluruh. Berlaku menyeluruh maksudnya bukan hanya mayoritas orang yang melakukannya, tapi semua orang melakukannya. Itu berlaku menyeluruh. Atau kebanyakannya seperti itu. Ya, jadi adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai rujukan minimal ketika sudah dilakukan oleh mayoritas masyarakat. Ya. Ketika belum dilakukan oleh mayoritas masyarakat berarti belum bisa dijadikan sebagai standar, sebagai rujukan. Kalau misalnya yang melakukan 50-50, 50 orang seperti ini, 50 orang melakukan yang lain, maka adat seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum. Karena belum menjadi kebiasaan masyarakat umum. Belum menjadi kebiasaan masyarakat umum. Kalau misalnya 70% masyarakat melakukan A, 30% masyarakat melakukan B, maka 70% ini bisa dijadikan sebagai standar. Karena itu masih berlaku umum ya. Dan banyak, 70% itu sudah dianggap banyak. Maka bisa dijadikan sebagai standar. Wallahu a'lam. Baik. Di sini disebutkan makna ketiga kaidah ini hampir mirip, yaitu bahwa sebuah adat kebiasaan itu baru bisa dijadikan sebuah sandaran hukum atau dijadikan sebagai sandaran hukum apabila berlaku menyeluruh untuk semua kalangan 100% berarti, atau dilakukan oleh kebanyakan masyarakat. Kebanyakan masyarakat sudah melakukan seperti itu, sudah, walaupun tidak semuanya. Yang penting sudah kebanyakan masyarakat, sudah cukup. Adapun kalau adat kebiasaan itu dilakukan oleh sebagian kecil dari mereka atau bahkan jarang dilakukan, maka itu tidak berlaku sebagai sandaran hukum. Itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum karena sebagian kecil masyarakat saja yang melakukannya atau bahkan jarang yang melakukan yang seperti itu. Kemudian di sini ada masalah yang disebutkan tadi sudah kita singgung juga. Bagaimana kalau sebuah adat kebiasaan itu dilakukan oleh separuh masyarakat? Setengah masyarakat melakukan A, setengahnya lagi melakukan B. Maka menurut keumuman kaidah di atas yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Wallahu a'lam. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kaidah yang ketiga insyaallah kita bahas di kesempatan yang berikutnya. Sisa waktu kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silakan. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang Ustaz sampaikan pada sore hari ini. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam penjelasan tadi Ustadz menjelaskan banyak sekali terkait dengan contoh-contohnya itu terkait dengan muamalah ya, dalam artian kaitannya dengan tukang ya, dengan dagang seperti itu. Yang menjadi pertanyaan adalah secara kualitatif bagaimana kita mengukur bahwa di masyarakat itu berlaku 50%, 30% atau 70%. Sehingga kita bisa menetapkan atau berketetapan bahwa inilah yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita ngambil contoh tadi terkait dengan jual beli yang terkait tadi misalkan dagang, contohnya, memang ada satu fenomena yang dulu pernah terjadi atau beberapa waktu yang lalu yang terjadi terkait dengan dagangan di tempat pariwisata. Biasanya memang di tempat pariwisata itu lebih mahal dibanding tempat biasanya. Cuman memang ada suatu tempat yang sangat mahal tiba-tiba. Lebih dari yang tadi Ustadz sampaikan, saya harganya 200.000 sampai 300.000 dan seterusnya. Nah, kembali kepada pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan kebiasaan itu sekupnya adalah sekup lokal atau sekupnya adalah sekup nasional? Anggapnya kalau kita pakai geografi gitu, apakah sekupnya internasional? Dan pengertian berlaku umum secara internasional. Karena di akhir Ustadz menyampaikan itu bahwa ada yang terkait dengan menyeluruh seperti itu. Itu yang pertanyaan kedua. Dan yang pertanyaan yang terakhir adalah apakah dalam hal yang Ustadz tadi jelaskan, apakah hanya berlaku pada hal-hal yang muamalah saja? Atau kalau misalkan dikatakan bisa nggak dia berlaku pada hal-hal yang mubah gitu? Boleh dijelaskan Ustaz? Makasih. Mubah. Ya, mubah. Dalam artian semua perbuatan yang mubah boleh dimasukkan di dalam Contohnya? Ya tadi contoh yang jual beli itu kan mubah ya. Dalam artian kalau memang dibolehkan, tidak melanggar syariat itu kan berarti mubah. Secara umum ya, secara umum seperti itu. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa hal-hal perbuatan yang mubah bisa masuk dalam kategori ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk yang pertanyaan yang pertama, kapan sebuah adat itu dianggap menjadi kebiasaan mayoritas, ya. Itu memang dengan pandangan masyarakat ya. Kita kembalinya ke pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat bagaimana? Kalau masih kadang A kadang B, ya kita tanya ke masyarakat ini, ke sebagian orang di masyarakat itu, jawabannya A. Sebagian orang di masyarakat yang sama, jawabannya B. Itu berarti belum. Saya boleh kadang misalnya kita untuk tukang gitu ya. Kadang kan kita tidak menanya secara menyeluruh ya. Kita kadang, maaf Ustaz, jadi kita semua bukan ahli statistik gitu ya. Sehingga kita bisa menanggap gitu ya. Apakah kita cukup dengan menanya 1-2 tetangga kita, misalkan gitu ya, terkait dengan tukang, kemudian kita dianggap oke. Karena kita menanya 2 orang, ternyata 2 orang ini 100% mendapat I. Tapi ketika kita tanya 2 orang ini, ternyata pendapatnya berbeda. Apakah perlu kita mencari pendapat yang ketiga? Itu maksud saya, dalam mengambil kepastian ya, kepastian kualitatif ya tadi seperti itu. Maaf. Iya, memang ketika misalnya masalah tukang ya, kita bertanya kepada orang yang memang sudah tahu tentang masalah itu. Sudah biasa mempekerjakan orang. Ya biasanya seperti ini, biasanya segini kalau di sini. Dia akan tahu, kita bukan bertanya kepada sembarang orang yang tidak tahu ya. Tapi memang orang yang sudah berpengalaman di situ. Dia sudah mempekerjakan banyak orang.
Kemudian kita tanya ke orang lain lagi yang sudah juga pengalaman seperti itu. Akhirnya kita bisa mengetahui, oh memang standarnya seperti ini. Itu bisa dijadikan sebagai standar. Dan bertanya tentang adat kebiasaan itu mudah. Karena dia dirasakan oleh semua orang atau oleh sebagian besar orang. Sehingga mudah ya, orang ini punya pengalaman A, orang ini punya pengalaman yang sama, orang ini punya pengalaman yang sama. Kita tanya pengalaman mereka. Kalau misalnya dia tidak pengalaman, ya dia akan, anak nggak tahu kalau gaji tukang di sini. Jadi kita tanyanya kepada orang yang memang sudah punya pengalaman di tempat itu. Ya. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adat kebiasaan di masyarakat sini. Karena akad itu terjadi di masyarakat ini, maka kita kembalikan ke adat kebiasaan masyarakat sini. Taib, itu yang pertanyaan yang pertama. Ya. Pertanyaan yang kedua tentang apakah adat kebiasaan itu skupnya daerah atau skupnya nasional atau internasional? Ada adat-adat yang memang berlaku khusus di daerah tertentu. Sehingga kalau pendatang datang ke situ, ya kemudian dia menganggap adat kebiasaan di situ itu sama dengan adat kebiasaan daerah asalnya, ini tindakan yang tidak benar ya. Dia salah ketika harus menyamakan semua daerah dengan adat dia. Adat itu di sebuah masyarakat ya bisa berbeda dengan masyarakat kecil yang lainnya. Maka itu yang dijadikan sebagai standar di masyarakat itu. Tidak bisa kita katakan ini harus berlaku satu kabupaten ini. Bisa jadi satu kabupaten setiap desanya beda-beda adat. Bisa jadi seperti itu. Sehingga ketika kita berada di daerah tertentu, kita harus tanya tentang adat itu di daerah itu bagaimana. Nanti akan banyak ya masyarakat yang menyampaikan pendapatnya. Kalau ternyata masyarakat di situ pendapatnya A semua, ya berarti adatnya seperti itu. Kalau masyarakat itu pendapatnya ada yang A, ada yang B, dan ternyata berimbang, berarti nggak ada adat yang jadi patokan di situ. Jadi tidak bisa kita batasi dengan batasan yang pasti. Harus satu desa, harus satu kabupaten, harus satu negara, harus internasional. Tidak bisa kita batasi dengan batasan-batasan yang pasti seperti itu. Tapi ini adat ini memang batasannya tidak begitu jelas. Tapi bisa kita jadikan sebagai ya standar. Baik. Ada adat juga yang memang berlaku internasional. Di semua daerah berlaku adat seperti itu. Ya ada seperti misalnya isyarat ya, bahasa isyarat banyak yang berlaku internasional. Ketika ada isyarat seperti ini maksudnya dia setuju, dia mengatakan bagus. Ini bisa difahami oleh semua masyarakat di seluruh dunia ketika ada isyarat seperti ini. Ini adat yang berlaku umum, berlaku internasional. Ada adat juga yang berlaku khusus. Makanya kemarin sebelum hajian ya, kita sudah menyebutkan bahwa di sana ada adat atau kebiasaan yang umum, ada kebiasaan yang khusus. Adat kebiasaan yang umum itu yang berlaku di semua masyarakat dunia. Ada kebiasaan khusus atau adat kebiasaan khusus yang hanya berlaku pada masyarakat-masyarakat tertentu. Kemudian kita sudah bahas juga bagaimana dengan adat umum, bagaimana dengan adat khusus ini hukumnya ya di pertemuan yang sebelumnya.
Kemudian pertanyaan yang terakhir, nggak lupa, tentang apa? Oh iya, tadi contohnya tentang akad-akad muamalah. Apakah adat ini hanya berkaitan dengan akad muamalah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Bahkan kita pernah sebutkan ya, ada adat yang berlaku pada orang tertentu. Hanya berlaku pada dia. Ya seperti adat haidnya. Adat haid. Dia biasanya haidnya itu 7 hari. Bagaimana kalau ternyata di haid yang berikutnya hanya 5 hari. Setelah itu keluar cairan putih misal. Gimana dengan seperti ini? Apakah yang dianggap adalah adatnya tetap 7 hari? Ataukah yang dianggap adalah tanda khusus itu? Kalau misalnya masih diragukan, ya biasanya 7 hari. 5 hari kemudian ada bercak-bercak. Sampai 7 hari baru selesai. Ya. Apakah bercak ini dianggap sebagai darah haid ataukah tidak? Ini adat kebiasaan pada person tertentu. Bisa juga adat kebiasaan itu ya di sebuah keluarga, tidak berhubungan dengan muamalah. Biasanya orang ini kalau mengatakan kata-kata ini, dia itu marah biasanya. Maksudnya dia itu marah. Dan kebiasaan seperti itu tidak ada di orang lain. Bisa dijadikan sebagai standar. Ya jangan marahlah. Kalau dia mengatakan kata-kata itu, kita bisa menganggapnya sebagai orang yang sedang marah. Karena dia memang punya adat kebiasaan seperti itu. Nah, ini intinya masalah adat ini tidak hanya berhubungan dengan muamalah. Bahkan sebagian ulama itu menganggap kaedah ini itu kaedah mushtarakah. Mushtarakah maksudnya dia kaedah fikih, dia juga kaedah usul fikih. Kaedah fikih karena bisa diterapkan pada perbuatan manusia. Kaedah usul fikih karena bisa diterapkan pada kebiasaan syariat dalam memilih kata-kata. Misalnya, wal asr, innal insana lafi khusr. Al asr itu ada 2 kemungkinan makna. Ada kemungkinan makna zaman, ada kemungkinan makna waktu asar. Dalam kebiasaan syariat, kalau menyebutkan al-asr, itu apa yang dimaksud? Apakah waktu asar? Ada yang mengatakan syariat itu kalau menyebutkan kata al-asru, itu biasanya yang dimaksudkan adalah waktu asar. Bukan waktu secara umum. Ya. Makanya ada wal fajr. Walayalin ashar. Ada wal fajr. Itu waktu fajar. Wad duha. Itu waktu duha. Maka wal asr juga waktu asar. Bukan waktu secara umum. Ya, ada yang mengatakan seperti ini dan berdalil dengan al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan syariat itu bisa dijadikan sebagai standar hukum untuk memahami makna nas, bisa memakai kaidah ini. Ya, ada juga bisa diterapkan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Wa fi sabilillah. Termasuk asnafuz zakah adalah fi sabilillah. Ketika kita melihat kebiasaan syariat menyebutkan fi sabilillah, ternyata itu khusus untuk para mujahidun. Ya, khusus untuk para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala yang ikut perang. Maka kita fahami wa fi sabilillah sebagaimana kebiasaan syariat menyebutkan fi sabilillah untuk apa. Nah, ini salah satu penerapan dari kaidah al-adatu muhakkamah dalam dalil-dalil syariat. Ya. Baik. Satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Terima kasih untuk ilmunya. Pertanyaannya mungkin lebih ke kebiasaan
umum gitu Ustadz, seperti memprint foto dan membuat dalam album gitu. Apakah itu dibolehkan? Kan secara hadis kan kita tidak boleh memajang foto, dan waktu itu koreksi jika Anda salah, Rasul itu menutup gambar foto yang dipajang gitu pakai kain gitu. Apakah dengan dengan mencetak foto terus masuk album dan kita menutupnya, itu apakah dibolehkan? Terus apakah itu sama dengan kita menyimpan di galeri HP gitu Ustaz, atau di laptop? Kan kita foto, kita simpan di galeri gitu, kan setiap waktu kita bisa buka gitu. Apakah itu dibolehkan juga, bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya, para jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Foto apabila di album ya, biasanya memang tidak ditampakkan ya untuk disimpan. Beda kalau foto itu di figura. Kalau di figura memang biasanya untuk ditampilkan. Kita juga bisa mengambil standar ini sebagai sandaran hukum. Sehingga kita bisa mengatakan kalau foto tersebut diletakkan di figura, maka tidak boleh. Kalau diletakkan di album, maka dibolehkan. Ini setelah pembahasan fotonya halal atau tidak. Setelah pembahasan fotonya halal atau tidak. Karena orang yang pembahasan di awal itu, apakah foto itu seperti lukisan? Ini pembahasan pertama. Kalau misalnya dikatakan tidak, foto tidak seperti lukisan, foto itu hanya menangkap bayangan sebuah benda. Maka pembahasan setelahnya, ketika foto dibolehkan, apakah semua foto dibolehkan? Kan jawabannya tidak. Ada foto-foto yang tidak dibolehkan, seperti foto yang menampakkan aurat. Ya. Setelah bersih misalnya, fotonya tidak ada hal-hal yang menyelisih syariat. Apakah foto itu tujuannya dipajang ataukah disimpan? Kalau tujuannya dipajang jelas tidak boleh. Ya. Kalau tujuannya dipajang itu jelas tidak boleh. Karena apa? Karena fitnah foto bisa lebih besar daripada fitnah lukisan. Fitnah foto ketika dipajang bisa lebih besar daripada fitnah lukisan. Ya. Foto lebih real. Kalau lukisan saja tidak boleh dipajang, apalagi foto yang lebih nyata. Baik. Kemudian tadi disebutkan kalau di album apakah bisa disamakan dengan yang di galeri foto di HP? Jawabannya Ana melihat iya. Ana melihat iya. Ini fisik, ini non fisik. Tapi maknanya sama. Itu bisa ditutup, bisa tidak terlihat orang, ini bisa tertutup, bisa tidak terlihat oleh orang. Itu bisa dibuka, ini juga bisa dibuka. Ya, bedanya hanya fisik dan non fisik. Tapi secara maksudnya itu sama. Maksudnya ini bisa disimpan, ya. Ini bisa dibuka lagi. Ya, wallahu taala alam. Baik, demikian para jemaah sekalian rahimanallahu wa rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di majelis ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.